Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, terima kasih ya sudah nonton lagi channel aku. Di video kali ini kita akan lanjut di proses penyelenggaraan imunisasi berdasarkan pemerintah peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 12 tahun 2017, yaitu mengenai penyelenggaraan imunisasi. Jadi video ini merupakan video lanjutan dari part sebelumnya. Di sini kita akan bahas itu adalah jenis dan jadwal imunisasi. Namun sebelum kita masuk pada materi, bagi teman-teman, jangan lupa untuk dukung dulu channel aku dengan cara subscribe. Dan jika kalian suka pada video ini, kalian bisa like, kalian juga bisa komen di bawah konten apa selanjutnya akan kita bahas. Dan teman-teman jangan lupa untuk nyalakan notifikasi lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Jadi, jenis dan jadwal imunisasi. Untuk imunisasi program, itu diwajibkan kepada setiap orang atau bagian masyarakat dalam melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitar dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Pada video sebelumnya sebenarnya sudah dijelaskan bahwa imunisasi program itu terdiri dari imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa nonton di part satunya bagi teman-teman yang belum nonton ya. Imunisasi diberikan pada sasaran yang sehat. Untuk itu sebelum pemberian imunisasi perlu di-screening untuk melihat kondisi sasaran. Screening dilakukan dengan melihat kondisi sasaran, jenis dan manfaat vaksin yang akan diberikan, akibat bila tidak diimunisasi, kemungkinan KIPI dan upaya yang akan dilakukan, dan jadwal imunisasi berikutnya. Pertama itu kita akan masuk pada imunisasi rutin. Imunisasi rutin itu kita masuk di imunisasi dasar ya. Untuk jadwal pemberian imunisasi teman-teman bisa lihat di tabel berikut. Untuk umur 0 sampai 24 jam, untuk umur bayi ya ini teman-teman, jenis vaksin yang diberikan itu adalah hepatitis B. Sedangkan pada umur 1 bulan, vaksin yang diberikan itu adalah BCG dan polio 1. Pada umur 2 bulan, vaksin yang diberikan itu DPTHB, HIV 1 maupun polio 2. Untuk umur 3 bulan, jenis vaksin yang diberikan itu DPTHB, HIV 2 serta polio 3. Untuk vaksin umur 4 bulan, jenis vaksin yang diberikan itu DPTHB, HIV 3 serta polio 4 dan IPV. Untuk umur 9 bulan, jenis vaksin yang diberikan itu adalah vaksin campak. Adapun catatan dalam pemberian imunisasi dasar itu, pemberian imunisasi hepatitis B paling optimal diberikan pada bayi kurang dari 24 jam pasca persalinan dengan didahului dengan suntikan K1 2-3 jam sebelumnya. Khusus daerah dengan akses sulit, pemberian hepatitis B masih diperkenankan sampai dengan kurang dari 7 hari. Bayi baru lahir di institusi rumah sakit, klinik, bidan praktik swasta, imunisasi BCG dan polio 1 diberikan sebelum dipulangkan. Pemberian BCG optimalnya diberikan sampai usia 2 bulan. Dapat diberikan usia sampai kurang dari 1 tahun tanpa perlu melakukan tes Monkeypox. Bayi yang telah mendapat imunisasi DPTHB HIV 1, DPTHB HIV 2, dan DPTHB HIV 3 dengan jadwal interval sebagaimana yang dimaksud pada tabel 1 itu, maka dinyatakan mempunyai status imunisasi T2. IPV mulai diberikan secara nasional itu pada tahun 2016. Pada kondisi tertentu, semua jenis vaksin kecuali HB0 itu yang hepatitis B ya teman-teman, dapat diberikan sebelum bayi berusia 1 tahun. Selanjutnya setelah kita membahas imunisasi dasar,
Selanjutnya itu adalah imunisasi lanjutan. Sekedar informasi saja, informasi lanjutan ini, imunisasi lanjutan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menjamin terjaganya tingkat imunisasi pada anak balita, anak usia sekolah, wanita usia subur, termaksud di dalamnya itu adalah ibu hamil. Vaksin DPT-HB/HIV terbukti aman dan memiliki efikasi yang tinggi. Tingkat kekebalan protektif akan terbentuk pada bayi yang sudah mendapatkan 3 dosis imunisasi DPT-HB/HIV. Walaupun vaksinnya sangat efektif melindungi kematian dari penyakit difteri, secara keseluruhan efektivitas melindungi gejala penyakitnya hanya sekitar 70-90% saja. Kita lanjut pada jadwal imunisasi lanjutan pada anak di bawah 2 tahun. Pada tabel ini kita ketahui bahwa umur bayi usia 18 bulan, vaksin yang diberikan itu DPT-HB/HIV dengan interval minimal setelah imunisasi dasar itu sekitar 12 bulan dari DPT-HB/HIV 3. Dan jenis imunisasi yang kedua diberikan itu adalah campak dengan interval minimal setelah imunisasi dasar itu 6 bulan dari campak dosis pertama. Catatan dari jadwal pemberian imunisasi lanjutan ini adalah dalam hal pemberian imunisasi lanjutan pada bayi di bawah 2 tahun, DPT-HB/HIV-nya dan campaknya itu dapat diberikan dalam rentan usia 18-24 bulan. Balita yang telah lengkap imunisasi dasarnya dan mendapat imunisasi lanjutan DPT-HB/HIV dinyatakan mempunyai status imunisasi T3. Selanjutnya itu kita lihat pada tabel 3 itu jadwal imunisasi lanjutan pada anak usia sekolah dasar. Adapun sasarannya itu untuk kelas 1 SD, imunisasi yang diberikan itu campak DT. Waktu pelaksanaannya itu biasanya dilaksanakan pada bulan Agustus sampai November. Untuk campaknya itu pada bulan Agustus dan DT-nya itu pada bulan November. Sedangkan untuk sasaran kelas 2 SD, imunisasi yang diberikan itu TD. Waktu pelaksanaannya itu November. Dan kelas 5 SD itu jenis imunisasi yang diberikan itu TD juga dengan waktu pelaksanaan itu November. Adapun catatan dalam pelaksanaan imunisasi lanjutan pada anak usia sekolah dasar itu yang telah lengkap imunisasi dasarnya dan imunisasi lanjutan DPT-HB/HIV serta mendapatkan imunisasi DT dan TD dinyatakan mempunyai status imunisasi T5. Selanjutnya kita lanjut di tabel 4, yaitu imunisasi lanjut pada wanita usia subur. Jadi pada status imunisasi T1 itu tidak diberikan ya teman-teman. Diberikan itu pada status imunisasi T2, T3, T4, dan T5. Untuk status imunisasi T2, interval minimal pemberiannya itu 4 minggu setelah T1. Masa perlindungannya itu bisa berlangsung sampai 3 tahun. Untuk status imunisasi T3, interval minimal pemberiannya itu sekitar 6 bulan setelah T2. Dan masa perlindungannya itu bisa sekitar 5 tahun. Dan imunisasi T4, interval minimal pemberiannya itu 1 tahun setelah T3 dan masa perlindungannya itu sekitar 10 tahun. Dan status imunisasi yang T5, interval minimal pemberiannya itu 1 tahun setelah T1 dan masa perlindungannya itu lebih dari 25 tahun. Adapun catatan dalam pelaksanaan imunisasi lanjutan pada wanita usia subur ini, sebelum dilakukan imunisasi, dilakukan penentuan status imunisasi atau screening terlebih dahulu, terutama pada saat pelayanan antenatal. Kemudian catatan yang kedua itu pemberian imunisasi TD tidak perlu diberikan pada status T sampai mencapai T5 yang harus dibuktikan dengan buku kesehatan ibu dan anak, kohort ataupun rekam medis.
Setelah kita membahas pelaksanaan imunisasi lanjutan, selanjutnya itu adalah akan kita bahas itu imunisasi tambahan. Yang termaksud dalam kegiatan imunisasi tambahan itu adalah Backlog Victim, CRASH Program, Pekan Imunisasi Nasional, Get Up Campaign atau kampanye, Supin, imunisasi dalam rangka penanggulangan KLB. Jadi pertama kita akan bahas satu persatu mulai dari backlog victim. Backlog victim ini merupakan upaya aktif di tingkat puskesmas untuk melengkapi imunisasi dasar pada anak yang berumur di bawah 3 tahun. Kegiatan ini diprioritaskan untuk dilaksanakan di desa yang selama 2 tahun berturut-turut tidak mencapai uji. Imunisasi tambahan yang kedua yaitu CASH program. Kegiatan ini dilaksanakan di tingkat puskesmas yang ditujukan untuk wilayah yang memerlukan intervensi secara cepat untuk mencegah terjadinya KLB. Jadi CASH program ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejadian luar biasa. Kriteria pemilihan daerah yang dilakukan CASH program ini adalah pertama itu memiliki kriteria angka kematian bayi akibat PD3I tinggi, kemudian infrastruktur tenaga sasaran maupun dananya itu kurang. Ketiga itu desa yang selama 3 tahun berturut-turut tidak mencapai uji. CASH program juga ini bisa dilakukan untuk salah satu atau lebih jenis imunisasi, misalnya campak atau campak terpadu dengan polio. Imunisasi tambahan yang ketiga yaitu Pekan Imunisasi Nasional atau yang biasa disingkat dengan PIN. PIN ini merupakan kegiatan imunisasi massal yang dilaksanakan secara serentak suatu negara dalam waktu yang singkat. PIN bertujuan untuk memutuskan mata rantai penyebaran suatu penyakit dan meningkatkan herd immunity, misalnya itu seperti penyakit polio, campak, dan imunisasi lainnya. Imunisasi yang diberikan pada PIN ini, Pekan Imunisasi Nasional ini diberikan tanpa memandang status imunisasi sebelumnya. Imunisasi tambahan yang keempat itu adalah Get Up Campaign yang merupakan kegiatan imunisasi tambahan massal yang dilaksanakan serentak pada sasaran kelompok umur dan wilayah tertentu dalam upaya pemutusan transmisi penularan agen bisa berupa virus maupun bakteri penyebab PD3I. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan pada awal pelaksanaan kegiatan pemberian imunisasi maksud saya, seperti pelaksanaan jadwal pemberian imunisasi baru. Imunisasi tambahan yang kelima yaitu Supin, merupakan kegiatan serupa dengan Pekan Imunisasi Nasional tetapi dilaksanakan pada wilayah terbatas, misalnya beberapa provinsi atau kabupaten kota. Selanjutnya, imunisasi tambahan yang keenam yaitu imunisasi dalam rangka penanggulangan KLB atau kejadian luar biasa. Pedoman pelaksanaan imunisasi dalam penanganan kejadian luar biasa ini disesuaikan dengan situasi epidemiologis penyakit masing-masing. Itulah penjelasan dari macam-macam dan jenis-jenis imunisasi tambahan. Selanjutnya kita masuk di imunisasi khusus. Imunisasi khusus terdiri dari pertama itu imunisasi meningitis meningokokus. Meningitis meningokokus ini adalah penyakit akut radang selaput otak yang disebabkan oleh bakteri Neisseria meningitidis. Meningitis merupakan salah satu penyebab utama kesakitan dan kematian di seluruh dunia. Pencegahannya dapat dilakukan dengan imunisasi dan profilaksi untuk orang-orang yang kontak dengan penderita meningitis dan karier. Imunisasi
meningitis meningococcus diberikan kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan ke daerah endemis meningitis yang belum pernah mendapatkan imunisasi meningitis atau sudah habis masa berlakunya, yaitu sekitar 2 tahun. Pemberian imunisasi meningitis meningococcus diberikan minimal 30 hari sebelum keberangkatan. Setelah divaksinasi, orang tersebut diberikan ICV yang mencantumkan tanggal pemberian imunisasi. Bila imunisasi diberikan kurang dari 14 hari sejak keberangkatan ke negara yang endemis meningitis atau ditemukan adanya kontraindikasi terhadap vaksin meningitis, maka harus diberikan profilaksis dengan antimikroba yang sensitif terhadap Neisseria meningitidis. Selanjutnya, jenis imunisasi khusus yang kedua itu imunisasi yellow fever atau demam kuning. Demam kuning adalah penyakit infeksi virus akut dengan durasi pendek, masa inkubasinya itu 3-6 hari dengan tingkat mortalitas yang bervariasi. Demam kuning atau yellow fever ini disebabkan oleh virus demam kuning dari genus Flavivirus, famili Flaviviridae. Vektor perantaranya itu adalah nyamuk Aedes aegypti. Vaksin demam kuning efektifnya memberikan perlindungan itu 99%. Antibodi terbentuk setelah 7 hari sampai 10 hari setelah diimunisasi dan bertahan itu seumur hidup. Kita lanjut di imunisasi rabies. Penyakit anjing gila atau dikenal dengan nama rabies merupakan suatu penyakit infeksi akut pada susunan saraf pusat yang disebabkan oleh virus rabies yang menular di anjing, kucing, serta kera. Penyakit ini sebenarnya bila sudah menunjukkan gejala klinis pada hewan dan manusia selalu diakhiri dengan kematian, sehingga mengakibatkan timbulnya rasa cemas dan takut bagi orang-orang yang terkena gigitan dan kekhawatiran seresahan bagi masyarakat pada umumnya. Vaksin rabies dapat mencegah kematian pada manusia bila diberikan sejak dini pasca gigitan. Vaksin anti rabies atau VAR manusia diberikan kepada seluruh kasus gigitan hewan penular rabies atau HPR yang berindikasi, sehingga kemungkinan kematian akibat rabies dapat dicegah. Selanjutnya itu yang akan kita bahas di imunisasi khusus adalah imunisasi polio. Polio adalah penyakit lumpuh layu yang disebabkan oleh virus polio liar yang dapat menimbulkan kecacatan dan kematian. Pencegahannya dapat dilakukan dengan imunisasi untuk orang-orang yang kontak dengan penderita polio dan karier. Imunisasi polio diberikan kepada orang yang belum pernah mendapatkan imunisasi dasar lengkap pada bayi atau tidak menunjukkan catatan imunisasi atau buku KIA yang akan melakukan perjalanan ke negara endemis atau terjangkit polio. Imunisasi diberikan minimal 14 hari sebelum keberangkatan dan dicatatkan dalam sertifikat vaksin. Bagi yang datang dari negara endemis atau terjangkit polio atau transit lebih dari 4 minggu di negara endemis polio harus bisa menunjukkan sertifikat vaksin yang masih berlaku sebagai bukti bahwa mereka telah mendapatkan imunisasi pilihan. Setelah kita membahas imunisasi khusus, selanjutnya akan kita bahas itu mengenai imunisasi pilihan. Imunisasi pilihan ini adalah imunisasi yang lain tidak termaksud dalam imunisasi program, namun dapat diberikan pada bayi, anak, maupun orang dewasa sesuai dengan kebutuhan, dan pelaksanaannya juga dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan kebutuhan program, menteri yang dapat menetapkan jenis imunisasi paling menjadi imunisasi
program setelah mendapatkan rekomendasi dari ITAGI atau ITAGI. Dalam membuat rekomendasi, ITAGI mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut. Pertama itu faktor beban penyakit atau burden of disease. Kedua, penilaian vaksin yang terdiri dari kemampuan vaksin untuk menimbulkan kekebalan, keamanan vaksin, ketersediaan vaksin yang terus-menerus, keterjangkauan harga. Faktor yang ketiga yaitu cost effectiveness dari vaksin. Yang keempat itu memperkuat kesehatan nasional setelah dilakukan analisis terhadap manfaat yang dapat dari vaksin ini terhadap kesehatan masyarakat sehingga sudah menjadi prioritas untuk diberikan. Faktor yang kelima yaitu kesinambungan pembiayaan. Beberapa vaksin yang digunakan dalam pelaksanaan imunisasi pilihan itu ada namanya vaksin measles, mumps, rubella atau disebut dengan vaksin MMR. Vaksin MMR ini bertujuan untuk mencegah MLC atau campak, mumps atau gondok, dan rubella yang merupakan vaksin kering yang mengandung virus hidup harus disimpan pada suhu 2-80 derajat atau lebih dingin dan terlindung dari cahaya. Vaksin MMR ini harus digunakan dalam waktu 1 jam setelah dicampur dengan pelarutnya. Tetap sejuk dan terhindar dari cahaya karena setelah dicampur dengan vaksin sangat tidak stabil dan cepat kehilangan potensinya pada temperatur kamar. Selanjutnya kita akan bahas itu mengenai vaksin tifoid. Vaksin tifoid ini adalah vaksin tifoid polisakarida parenteral. Vaksin ini tersusun dari vaksin polisakari yang setiap 0,5 mili mengandung kuman Salmonella typhi. Polisakarida itu mengandung 0,025 mg fenol dan larutan butter yang mengandung natrium klorida di sodium fosfat monosodium fosfat. Vaksin tifoid ini harus disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius. Jangan dibekukan. Kemudian kadaluarsanya itu biasanya sekitar 3 tahun. Kita lanjut ke vaksin varicella. Vaksin ini merupakan vaksin virus hidup varicella zoster yang dilemahkan terhadap vaksin bentuk bubuk kering. Penyimpanannya itu hampir sama, yaitu 2-8 derajat Celcius. Vaksin dapat diberikan bersamaan dengan vaksin MMR. Infeksi setelah terpapar apabila telah diimunisasi dapat terjadi 1% sampai 2% kasus setahun. Tetapi infeksi umumnya bersifat ringan. Kita lanjut ke vaksin hepatitis A. Vaksin ini dibuat dari virus yang dimatikan. Pemberian bersamaan vaksin lain tidak mengganggu respon imun masing-masing vaksin dan tidak meningkatkan frekuensi efek samping. Biasanya vaksin ini diberikan pada populasi tinggi tertular virus hepatitis A dan biasanya diberikan pada anak usia di bawah 2 tahun, terutama anak di daerah endemis. Pada usia anak di bawah 2 tahun, antibodi maternal sudah menghilang. Di pihak lain, kehidupan sosialnya semakin luas dan semakin tinggi pula paparan terhadap makanan dan minuman yang tercemar. Pasien penyakit hati kronis berisiko tinggi hepatitis fulminan bila tertular VHA atau virus hepatitis A. Yang merupakan rekomendasi juga adalah kelompok lain, pengunjung ke daerah endemis, penjamah makanan, anak usia 2-3 tahun di tempat penitipan anak atau TPA, staf dan penghuni institusi untuk catat mental, pria, homoseksual dan pasangan ganda, pasien koagulopati, pekerja dengan primata, staf bangsal neonatologi. Kita lanjut saja ke vaksin influenza. Vaksin influenza ini mengandung virus yang tidak aktif.
vaksin influenza mengandung antigen dari 2 subtipe virus. Vaksin influenza A dan satu subtipe virus influenza B. Subtipenya setiap tahun direkomendasikan oleh WHO berdasarkan surveillance epidemiologi di seluruh dunia. Untuk menjaga agar daya tahan proteksi berlangsung terus-menerus, maka perlu dilakukan vaksinasi secara terus-menerus setiap tahun menggunakan vaksin yang mengandung galur mutakhir. Vaksin influenza inaktif, aman, dan imunogenisitas tinggi. Vaksin influenza juga harus disimpan dalam vaksin refrigerator dengan suhu 2-8 derajat Celcius, tidak boleh dibekukan. Cukup sekian dulu materinya. Bagi teman-teman yang ingin materi lengkapnya bisa unduh peraturan menteri ini. Jadi sekian dulu video saya kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Semangat bagi teman-teman yang lanjut di SKB, semoga dimudahkan, amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.